Oke, Arek Surabaya dulu silakan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom, Arek Shalom. Surabaya. Iya, shalom buat Ya, teman-teman semua. jangan lupa. Shalom semua, Pak Paul. Ya, Roh Kudus melingkupimu bersama dengan keluarga. malah luar biasa senior saya ini luar biasa. Shalom Pak. Ya, begini. Saya adalah rakyat jelantah yang ingin menyuarakan dan mengakui bahwa di Indonesia ini menjunjung tinggi demokrasi. Ya kan? Jadi begini, kebetulan sekali di sini banyak wartawan juga. Jadi pertama-tama saya akan berbicara bahwa wartawan mempunyai SOP itu adalah objektif dan berimbang. Begini, objektif dalam arti dia harus mengetahui dulu siapa Pak Paul, ya kan, atau siapa Joseph Paul Chang. Joseph Paul Chang itu adalah seorang pendeta, pastor, dan juga merangkap sebagai apologeter. Apa itu apologeter? Apologet Kristen dan juga ada apologet Islam, itu mesti harus diketahui dulu. Apologet itu adalah pembela dan yang meluruskan hal-hal yang tidak benar. Mengapa? Apologet akan bersuara kalau dia didera. Ya. Jadi karena ini ada hukum sebab akibat. Mengapa apologet bersuara? Karena apologet bersuara karena ada dari mereka yang menyebut dirinya ustadz, ya kan, mereka menyebut dirinya ulama atau mereka menyebut dirinya mualaf-mualaf yang menistakan atau yang mencela, ya kan, merendahkan, menghina agama lain, kitab sucinya, dan junjungannya, Yesus Kristus. Di sini apologet akan bersuara, ya kan, dia akan menyuarakan. Dan sekarang saya melihat para wartawan dan para reporter TV, saya bilang, saya salut, Anda berhasil. Anda berhasil di dalam melakukan sesuatu framing, penggiringan opini kepada masyarakat Indonesia. Jadi saya melihat bukan hanya gara-gara Pak Paul Chang yang memprovokasi, yang dibilang bisa marah rakyat Indonesia, tapi Anda bertanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu. Nah, ya, itu yang mau saya bilang, kalian kurang ngajar, kalian yang bikin, jadi yang bikin bukan saya, kalian, karena kalian cuma potong sepotong doang. Aduh, benar itu. Saya tunggu ya, itu. Jadi para wartawan semua, Anda harus objektif. Anda kalau mengulas berita, ya kan, Anda harus objektif. Siapa Paul Chang? Anda berhasil memframing, Anda berhasil menggiring opini seluruh masyarakat untuk membenci seseorang yang semestinya tidak ada apa-apa. Maksud saya tidak seperti sebesar yang Anda utarakan. Dia bukan koruptor, dia bukan pembunuh, ya kan? Jadi saya melihat Anda tidak objektif, apalagi berimbang. Apalagi saya melihat reporter TV. Sekarang TV biasanya setiap detik atau setiap pergantian itu dia mengulas atau iklan-iklan. Dia merelakan, dia kehilangan uang begitu besar, mungkin miliaran. Hanya mengulas Joseph Paul Chang. Dan itu cukup memuakkan sebagai rakyat yang ingin menonton TV tapi disuguhi hal-hal yang berbentuk suatu framing. Itu namanya memframing, sehingga tidak semua, tidak hanya Muslim, orang Kristen pun juga terframing di sini. Saya melihat begitu. Dan semoga juga saya mengucapkan terima kasih kepada Polri, terutama dari Kapolri, dari Bareskrim, dan semua yang terlibat di dalam penanganan ini. Karena begini, Pak, jangan sampai Polri ini sepertinya membuat atau tebang pilih. Ini adalah demokrasi, jadi kita rakyat jelantah berhak mengutarakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang dianggap belum benar. Karena apa? Dengan waktu hanya 2 hari, seseorang bisa ditersangkakan. Itu adalah sesuatu yang bekerja cukup keras
maraton, saya bilang. Tetapi Pak, saya melihat begini Pak, jangan sampai saya melihat ini reporter-reporter TV dan wartawan-wartawan dari media-media semua, ini sepertinya seperti mendorong-dorong daripada Polri bekerja. Polri bekerja mempunyai SOP sendiri. Ya kan? Sehingga itu kan TVRI itu kan mendorong, menarik atau melakukan sesuatu dorongan untuk memframing, terus seolah-olah seperti menekan. Saya melihatnya menekan daripada Polri dijanji seperti menagih janji, padahal gajah di depan pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan yang dilihat. Saya melihat begitu. Jadi kami mohon coba memberitakan berimbang. Saya melihat bahwa di sini semestinya channelnya Pak Paul atau yang disuarakan oleh Pak Paul dan teman-teman semua itu semestinya tidak berbeda dengan yang ada di YouTube lain. Kita membantu pemerintah, kita memerangi ideologi radikalisme yang menjurus kepada terorisme. Kita juga istilahnya membantu pemerintah di dalam mungkin pemerintah tidak mendengar bahwa di dalam bulan puasa ini ada saudara-saudara kita di Serang yang sedang mencari uang atau mencari makan untuk nanti supaya dia bisa berlebaran. Ya kan, dia bisa beli baju untuk anak-anaknya dan keluarganya. Tapi bagaimana keadaannya? Mereka disuruh tutup. Mereka didenda, mereka diambil. Saya melihat masakannya dimasukin plastik. Itu apa? Mau dibawa kemana masakan-masakan itu? Tega ya. Apakah mau buka puasa buat Satpol PP? Apakah Satpol PP pekerjaannya sekarang sebagai pengganti daripada FPI? Kita bersyukur, saya pikir terima kasih tidak ada FPI, jadi istilahnya puasa dengan tenang. Tapi kenyataannya juga ada kekhawatiran saudara-saudara kita di Serang dan di Lampung. Mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak perkirakan. Disinilah kita mohon kepada aparat pemerintah, ya kan. Saya tahu aparat pemerintah sekarang sedang bekerja keras mengatasi radikalisme yang begitu membesar. Jadi kami mohon Pak, kita di sini membantu pemerintah, kita memerangi juga radikalisme melalui udara. Jadi berimbanglah. Kami tidak tahu apa yang ada di hati aparat-aparat pemerintah. Kami melihat bahwa ada ucapan dari MUI yang berimbang, mereka bilang ini masalah ini sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi kepada masyarakat tidak usah terlalu terprovokasi. Jadi saya melihat ada beberapa orang yang berpikiran luas, otak dia dibukakan, hati dia dibukakan. Bukan mau di-framing sama wartawan dan reporter. Di sini saya lihat masih ada saudara-saudara saya atau mereka tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini yang berpikiran luas, berpikiran ke depan panjang. Apa gunanya membuang uang kejar-kejar misalkan Pak Paul sampai begitu keras? Cukup pemberitaan secukupnya, masukin dong. Tapi kalau setiap setengah jam muncul, kami warga negara Indonesia, rakyat jelantah itu melihat itu sesuatu yang memuakkan. Apa maksud daripada itu semua? Jadi kami memohon kepada aparat semua, tolong ya bahwa kita di sini ini juga Pak Paul juga ada baiknya juga. Pak Paul menganjurkan kita bermarturia, berdiakonia, membantu kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang tidak bisa makan, membantu kepada saudara kita yang ada di penjara, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, seperti di NTT, seperti di Malang, ya kan? Ini kami mohon supaya ada keseimbangan. Coba berpikir objektif, termasuk Menteri Agama, anggota DPR, MUI, tokoh-tokoh agama yang lain. Berikanlah kesejukan kepada masyarakat. Apakah hal ini bisa membuat masyarakat marah? Oke. Yang membuat masyarakat yang marah itu adalah mereka-mereka yang tertembak kalau istilahnya. Tapi yang lain-lainnya apa tahu? Karena pemberitaan yang terus-menerus, pembenaran yang terus-menerus, akhirnya dianggap benar.
Inilah yang dibilang pembenaran yang dilakukan berulang kali. Kami mohon juga kepada para wartawan, para reporter TV, aparat penegak hukum, kita harus objektif, Pak. Kita harus berimbang. Karena apa? Saudara-saudara kita yang di Kristiani, mereka tidak berani berteriak seperti mereka sekarang ini yang sedang merasa tersolimi, tapi mereka sakit hati. Ya kan, mereka sakit hati. Diam bukan berarti dia takut, tapi diam, tapi dia merasakan sesuatu ketidakadilan di dalam negara Republik Indonesia ini. Kami mohon kepada saudara-saudara saya atau teman-teman saya wartawan, reporter TV, suguhkan sesuatu suguhan yang bermanfaat, berimbang, objektif. Saya rasa itu, Pak Paul, terima kasih sekali. Ini saya rakyat jelantah, saya hanya mengutarakan unek-unek, dan terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan kepada saya. Luar biasa, ini senior saya ini. Terima kasih ya. Tadi garis bawah, yang saya garis bawah itu bukan masalah nggak berguna. Sajian saya berguna. Informasinya berguna. Cuman yang berimbang itu loh. Yang berimbang itu loh. Teman-teman itu enggak, teman-teman wartawan itu saya bilang kurang ajar apa? Karena kalian enggak berimbang. Nah, enggak macam siapa? Ini ya, tadi ada Tirto, dia nanya, ya tapi saya nggak tahu nanti hasilnya bagaimana kan. Ya, pokoknya kan sudah nanya dulu kan. Dulu nanya dong. Berarti kan kalian terbiasa hidup dengan hoax. Berarti selama ini kalian memberitakan berita itu dengan hoax. Iya kan? Hati-hati. Ini cuma kutip sana kutip sini. Lihat dia punya saya diambil comot. Anda cuma ambil yang serem-seremnya dan yang surganya Anda nggak kasih. Apa perintah saya? Coba Anda nggak quote. Ya, ada beberapa yang bagus ya. Tadi saya sudah saya lupa namanya tadi itu ya. Tapi yang saya respect, Jawa Pos mau menghubungi saya, Detik mau menghubungi saya, Tirto paling enggak kalian sudah menghubungi saya pun walaupun saya jawabannya slow respon dan teman-teman juga sibuk, paling enggak kan kita sudah ngomong. Artinya kan ternyata bisa dihubungi, toh saya nggak buron kan, saya nggak DPO kan, ternyata saya nggak buron, bisa dihubungin, mudah dihubungin, saya tidak sulit kok dihubungin. Nah, jadi apa yang ada masalah apa? Yang masalah berarti Anda sedang kasih makan, Anda sedang didik rakyat Indonesia untuk percaya kepada hoax. Itulah buah dari agama. Hoax. Karena banyak agama itu memang dilahirkan dari hoax. Beda dengan bertuhan. Makanya coba sila pertama Pancasila bunyinya apa? Bukan beragama loh, bertuhan loh. Nah, kita berapa kali kuliah Pancasila? Ya ada orang yang menuduh saya anti Pancasila. Wah, saya lebih Pancasilais daripada Anda yang sholatnya gila-gilaan. Saya lebih Pancasilais daripada Gus Yakut. Aku yakin saya lebih Pancasilais daripada Gus Yakut. Kenapa? Ya jelas saya lebih Pancasilais kok. Ya kan? Pak Paul tidak ada bedanya dengan Ahok waktu itu. Waktu Ahok dengan berjilid-jilid. Dia framing orang, dia kan semua digiring opini dengan menonton demo berjilid-jilid. Sekarang karena tidak ada EPI, media berjilid-jilid melakukan sesuatu teror kepada semua orang, sehingga semua saudara-saudara kita yang ada di masyarakat, mereka merasa ketakutan, mereka ada rasa was-was. Itu yang kami harusnya harapkan. Memberikan, ditunjukkan dong video yang lain, asal usulnya apa, saya ngomong begitu, ini tuh nggak ditampilkan tuh. Waktu saya cerita Serang segala macam nggak diceritain tuh, yang ada warung-warung ditutup oleh orang-orang beragama ini kan, ya kan, waktu ada gereja dibom, gereja ditutup. Kalian justru nggak tampilin. Kenapa yang saya bilang gara-gara saya ngomong saya Nabi ke-26 ditampilin, cuman masalah sepele begitu, ya kan? Nah, ya saya sih ya itu tadi ya, seneng-seneng juga tapi deg-degan juga kan, karena saya juga mikir, keluarga saya juga bagaimana, ya kan? Nah itu kan karena Anda. Tapi coba kalau berimbang, viral, tapi berimbang, orang belajar. Kalau ini orang nggak belajar. Kalau viral, mati pun udah saya namanya, saya ini memang sudah siap. Semua orang-orang percaya Yesus harus siap mati. Kan mati masuk surga. Masalahnya, matinya, aja kan Anda membuat kematian saya nggak berguna dengan cuman menghasut masyarakat dengan berita-berita begitu doang. Nah, tetapi saya yakin sekali, bagaimanapun juga orang akan tonton itu video-video saya di dalam nama Yesus. Ya, Tuhan akan buat mereka nggak cuman
lihatnya Anda, tapi juga ya kalau tidak ditutup, ya kalau YouTube Joseph Paul Zhang-nya itu tidak ditutup, kalau ditutup ya itu tadi akhirnya masyarakat hanya Anda suguhi dengan hoax, dengan kejahatan tanpa Anda tahu ada banyak sekali kebenaran. Itu kan yang terjadi kan dengan sejarah kan, banyak sejarah yang ditutupi, dimatikan semua, terjadi karakter asasin, dan itu yang melakukan Anda. Oh, dosa loh Anda loh, Anda berdosa loh, Anda melakukan karakter asasin, ya. Nah, itulah ya. Itulah kemunafikan agama. Itu yang saya kritik. Ya kan? Termasuk apologet Iya, Kristen juga mau di-framing. Iya, apologet Kristen, pendeta-pendeta, tapi juga bagusnya begini. Mereka langsung bersih-bersih kan, kita langsung tahu kan. Mereka langsung bersih-bersih, cuci tangan semua. Ya, semua jadi Pilatus semua kan. Tapi intinya kan begini, kita sekarang ngerti nih. Semua jadi Yudas, jadi Pilatus. Tapi intinya adalah bahwa saya kan saya kan nggak pernah bilang saya mewakili orang Kristen dan gereja kan, makanya saya tidak pernah sebutkan alma mater saya dan sinode saya tidak pernah sebutkan gereja saya mana, karena saya tidak mewakili gereja saya juga, saya mewakili diri saya sendiri, dan kalau ada orang-orang yang merasa terwakili, haleluya, gitu ya, luar biasa. Jadi teman-teman wartawan, kasih dong pemberitaan yang berimbang dong, ya jangan didik masyarakat Indonesia jadi goblok. Ya, jangan didik masyarakat jadi goblok.